Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik lagi ke seri hukum administrasi daerah. Hari ini kita melanjutkan materi kita pada minggu lalu membahas mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Minggu lalu sudah kita bahas mengenai asas-asas otonomi daerah. Tentu teman-teman harus ingat bahwa asas otonomi daerah itu menjadi landasan ya terkait dengan pembagian kewenangan. Ada apa saja? Tentu masih ingat dong, ada desentralisasi, ada dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan lanjut, kita bahas secara khusus mengenai apa saja sih yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau dengan menggunakan nomenklatur lain atau penamaan lain di mana di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 menggunakan istilah urusan pemerintahan. Jangan lupa siapkan undang-undangnya. Kita lanjut pada slide yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Oke, nah ini dia. Kita pertama akan membahas dulu mengenai landasan yuridisnya atau landasan secara konstitusional di mana berkaitan mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Secara konstitusional, terkait dengan pembagian kewenangan ini dicantumkan atau tercantum di dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar. Di situ disebutkan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Artinya apa? Artinya bahwa pemerintah daerah bisa melaksanakan atau melakukan kewenangannya secara luas. Tentu yang dimaksud otonomi seluas-luasnya adalah mengikuti kebutuhan daerah itu. Ya. Namun, ada pembatasannya bahwa tidak semua urusan itu menjadi kewenangan pemerintah daerah. Tetapi ketika ditetapkan melalui undang-undang, ada urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah tidak bisa melakukan kewenangannya secara luas. Ya, artinya bahwa kewenangan yang memegang kewenangan pelaksanaan urusan tersebut adalah pemerintah pusat. Apakah boleh dilaksanakan oleh pemerintah daerah? Jawabannya, ya betul, bisa. Bagaimana pelaksanaannya? Berdasarkan asas dekonsentrasi ataupun tugas pembantuan. Minggu lalu, materi itu sudah kita bahas. Nah, selain landasan konstitusional secara undang-undang, ya, diatur di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014, di mana di dalam ketentuan undang-undang tersebut diatur ya mengenai kewenangan-kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan berdasarkan urusan pemerintahan yang diatur di dalam undang-undang tersebut. Apa landasan konstitusionalnya? Yaitu ada di dalam pasal 18 ayat 7. Nah, sehingga Undang-Undang 23 tahun 2014 itu kalau secara asas peraturan perundang-undangan itu merupakan sebagai lex generalis. Nah, terkait pengaturan secara spesifik berkaitan kewenangannya tersebar di dalam peraturan perundang-undangan atau undang-undang secara sektoral. Kalau teman-teman perhatikan, di dalam berbagai macam undang-undang, di situ ada bab khusus mengenai kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oke, kita lanjut. Nah, ini slide yang terpampang di depan, ya, yang teman-teman lihat adalah kita mencoba untuk
membandingkan nomenklatur atau istilah yang digunakan oleh undang-undang pemerintahan daerah, khususnya setelah turunnya masa pemerintahan Soeharto. Di Undang-Undang 2299, dia menggunakan istilah kewenangan. Ya, ada kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan daerah. Di mana di dalam kewenangan daerah itu ya dibagi kewenangan pemerintah provinsi, kewenangan pemerintah kabupaten kota dalam kedudukannya sebagai daerah otonom dan sebagai wilayah administratif. Di dalam pertemuan pertama awal pertemuan sudah kita bahas perbedaan antara daerah otonom dengan wilayah administratif. Nah, di dalam Undang-Undang 2299 dia menggunakan langsung to the point mengenai kewenangan. Padahal kalau kita lihat di dalam konstitusi dia menggunakan istilah urusan pemerintahan. Oke. Nah, tahun 2004 istilah tersebut istilah kewenangan itu kemudian dikoreksi menggunakan istilah urusan pemerintahan. Di mana di dalam Undang-Undang 32 tahun 2004 membagi pembagian kewenangan itu ada urusan pemerintah dan urusan pemerintahan daerah. Nah, ini secara strict dibatasi. Oke, ada secara tegas ada urusan pemerintah, ada urusan pemerintahan daerah yang terbagi menjadi ada urusan yang wajib, ada yang urusan pilihan. Nah, bagaimana dengan Undang-Undang 23 tahun 2014? 23 2014 menggunakan istilah urusan pemerintahan. Yang berbeda adalah di dalam undang-undang ini tidak menegaskan secara langsung mengenai urusan pemerintah mana yang dapat melaksanakan urusan pemerintahan tersebut, atau tidak dibagi berdasarkan urusan pemerintah pusat dan urusan pemerintah daerah. Namun dia menggunakan istilah urusan pemerintahan yang dibagi menjadi 3. Ada urusan pemerintahan absolut, ada urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Lalu bagaimana kita dapat mengetahui mana yang menjadi urusan pemerintahan yang kewenangannya pusat, mana yang menjadi kewenangan daerah? Nah, pada materi inilah yang akan kita bahas. Oke. Nah, mungkin kalau teman-teman perhatikan di dalam Undang-Undang 23 tahun 2004 dan Undang-Undang 32 2004 dan Undang-Undang 23 2014 di dalam urusan pemerintahan ada istilah dibagi wajib dan pilihan. Ya, dalam hal ini adalah berkaitan dengan pemerintahan daerah. Ya, nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya. Oke. Perbedaan antara Undang-Undang 32 tahun 2004 dan Undang-Undang 23 2014 adalah dengan adanya penegasan penanggung jawab. Penanggung jawab atau pemegang kekuasaan pemerintahan seluruh aspek urusan pemerintahan itu merupakan tanggung jawab presiden. Tanggung jawab akhirnya berada di presiden atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pusat maupun daerah. Nah, ketentuan ini ditegaskan di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 sebagai penegasan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bagian dari kesatuan atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Oke, kita lanjut. Kita akan bahas mengenai urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan, teman-teman bisa lihat di pasal 9, Undang-Undang 23 tahun 2014 dibagi menjadi 3. Ada urusan pemerintahan absolut, di mana urusan pemerintahan ini adalah sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat. Kemudian yang kedua, urusan pemerintahan konkuren, di mana urusan pemerintahan ini, urusan pemerintahan konkuren dapat diberikan atau dapat dilaksanakan atau dapat menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi,
pemerintah kabupaten kota. Oke, jadi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren itu dapat menjadi kewenangan pusat maupun daerah. Nah, di mana urusan pemerintahan konkuren ini adalah sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah. Apa maksudnya dasar pelaksanaan otonomi daerah? Di mana dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, daerah dapat melaksanakan secara desentralisasi, berdasarkan asas desentralisasi. Oke. Urusan pemerintahan yang ketiga adalah urusan pemerintahan umum, yaitu secara tegas bahwa pelaksanaan atau kewenangan yang melaksanakan urusan pemerintahan umum ini adalah kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Artinya apa? Artinya adalah pemerintah pusatlah yang memegang kewenangan itu. Oke, namun ditegaskan sebagai kepala pemerintahan yang bertanggung jawab. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, urusan pemerintahan absolut. Urusan pemerintahan absolut itu meliputi ada 6 urusan yang ditegaskan sebagai kewenangan pemerintah pusat. Yaitu apa? Politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi. Apa itu justisi? Betul, yaitu peradilan, ya. Kemudian moneter dan fiskal nasional. Di sini ditegaskan moneter dan fiskal nasional. Artinya daerah juga punya kewenangan untuk mengatur mengelola keuangan, ya, atau moneter fiskal secara kedaerahan. Ya. Kemudian urusan selanjutnya ada terkait dengan agama. Nah, dalam pelaksanaan urusan pemerintahan absolut ini, ya, pemerintah pusat dapat melaksanakannya sendiri atau melimpahkan kepada instansi vertikal atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Ingat, kalau ketika pelaksanaannya dilimpahkan kepada kepala daerah atau instansi vertikal, itu menggunakan asas apa? Ya, asas dekonsentrasi. Contohnya apa? Misalnya, dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan berkaitan dengan fiskal, ya, keuangan tingkat nasional. Ya, misalnya terkait adanya di daerah ada namanya kantor wilayah pelayanan pajak. Ya. Misalnya seperti PPH, ya. Nah, itu terkait dengan pajak nasional. Oke, kemudian berkaitan dengan agama, ada di daerah yang namanya kantor urusan agama atau kanwil, kementerian-kementerian yang menjalankan ke-6 urusan ini. Contoh lagi dalam konteksnya keamanan, ya, di daerah-daerah ada kantor polisi. Ya, ada Polda, Polsek, Polres. Nah, lembaga-lembaga inilah yang disebut instansi vertikal. Kenapa? Dia menjalankan kewenangan pemerintah pusat atau menjalankan urusan pemerintahan absolut. Artinya apa? Seluruh ketentuan atau pelaksanaan berkaitan dengan urusan-urusan ini berasal atau berawal, ya, disiapkan oleh pemerintah pusat. Oke, kita lanjut. Urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Ya, atau di sini urusan pemerintahan konkuren itu dapat menjadi dasar, ya, tadi menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah, di mana daerah dapat melaksanakan urusan-urusan ini berdasarkan asas desentralisasi. Namun, urusan pemerintahan konkuren ini di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 ditentukan, ya, teman-teman sambil melihat slide atau video ini, ya, mendengarkan video ini, teman-teman lihat di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 di bagian lampiran. Di situ teman-teman bisa melihat bahwa
adanya menentukan atau Undang-Undang 23 2014 menentukan pembagian pelaksanaan atau pembagian kewenangan urusan konkuren ini. Di situ ada tabel, ya, ada tabel yang menyebutkan urusan pemerintahan konkuren, sub-urusan, dan sub-sub urusan lainnya. Kemudian ada tabel pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan kabupaten kota, dan di dalam kolom tersebut menentukan kewenangan-kewenangan apa yang dapat dilaksanakan masing-masing pemerintahan dalam hal sub-sub urusan tersebut. Ya. Oke, nanti bisa teman-teman dicek kembali atau dilihat kembali. Kita lanjut pada slide ini. Di dalam urusan pemerintahan konkuren dibagi menjadi dua, yaitu urusan pemerintahan konkuren yang bersifatnya wajib, itu yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Artinya apa? Artinya kewenangan atau urusan-urusan pemerintahan wajib ini ada yang berkaitan dengan kebutuhan dasar atau kebutuhan primer dari masyarakat, ya. Ada juga yang tidak berkaitan dengan pelayanan, ya, tidak berkaitan dengan pelayanan atau tetapi berkaitan dengan kehidupan masyarakat di daerah. Contohnya apa? Ketika berkaitan dengan pelayanan dasar, misalnya ada pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain sebagainya, teman-teman bisa lihat di Undang-Undang 23 tahun 2014. Kalau yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, contohnya terkait ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kemudian soal perhubungan, kemudian soal komunikasi dan informatika, terkait koperasi dan lain sebagainya. Nah, selain ada urusan pemerintahan yang wajib, ada juga urusan pemerintahan pilihan, ya, urusan pemerintahan konkuren yang pilihan. Urusan pemerintahan konkuren pilihan ini berkaitan dengan peningkatan kemampuan daerah. Peningkatan kemampuan daerah artinya daerah dapat melaksanakan urusan pemerintahan ini tetapi melihat potensi yang ada di daerah itu. Contohnya apa urusan pemerintahan pilihan itu apa saja? Yaitu contohnya kelautan, perikanan atau kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi. Nah, kenapa ini menjadi urusan pemerintahan pilihan? Karena tidak semua daerah potensinya sama. Misalnya, tidak semua daerah punya laut. Mana daerah yang tidak punya laut? Pasti ada. Contohnya apa? Nah, tetangga DKI Jakarta, misalnya. Depok. Depok punya laut? Tidak. Dia berbatasan pada langsung daerah-daerah otonom. Ya, Kabupaten Bogor, misalnya Kota Bogor, ya. Nah, karena dia tidak punya potensi kelautan, sehingga dia tidak perlu melaksanakan urusan pemerintahan terkait dengan kelautan. Nah, itu salah satu contohnya. Begitu pula dengan daerah-daerah yang lain, sehingga implikasinya apa? Implikasinya adalah terkait urusan pemerintahan konkuren ini, tidak semua pemerintah daerah itu mempunyai satu struktur kelembagaan atau tidak memiliki kesamaan jumlah struktur kelembagaan di pemerintah daerah, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan. Misalnya dinas atau badan, nah itu implikasinya terhadap dari urusan pemerintahan ini. Oke, kita lanjut. Nah, yang menarik adalah pertanyaan pasti berkaitan, kan tadi dibilang urusan pemerintahan konkuren itu bisa dilaksanakan atau dapat menjadi kewenangan pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi atau kabupaten kota. Nah, bagaimana kita bisa mengidentifikasi suatu urusan itu menjadi kewenangan pemerintahan yang mana?
Nah, di slide ini, teman-teman silakan lihat di pasal 13 ayat 1, khususnya di dalam penjelasannya. Bahwa dalam pelaksanaan atau pembagian urusan pemerintahan konkuren, terdapat 4 prinsip dasar pembagian urusan pemerintahan konkuren. Yang pertama adalah akuntabilitas. Apa itu akuntabilitas? Teman-teman bisa lihat di dalam penjelasan pasal 13 ayat 1 bahwa prinsip akuntabilitas adalah penanggung jawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatan dan dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Artinya, dilihat ketika suatu urusan dilaksanakan, dilihat dari sisi luasannya seperti apa, besarannya sebesar apa urusan itu dilaksanakan, dan jangkauan dampak yang akan ditimbulkan, dilihat lebih efektif siapa, atau lebih tepat siapa yang bertanggung jawab. Nah, jadi prinsip ini berkaitan dengan siapa penanggung jawab. Nah, prinsip yang kedua adalah prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna dan daya tinggi yang dapat diperoleh. Jadi, kalau prinsip efisiensi dilihat bahwa siapa yang menyelenggarakan, lebih tepat yang mana? Dilihat apakah suatu urusan itu daya gunanya dapat dirasakan oleh lingkup masyarakat yang mana? Apakah hanya sebatas kabupaten kota, atau mungkin bisa dirasakan pada tingkat provinsi masyarakat di lintas kabupaten kota, atau nanti bisa dirasakan secara tingkat nasional. Nah, itu harus menjadi prinsip pembagian urusan konkuren ini. Yaitu, jadi saya ulang kembali, prinsip efisiensi itu berkaitan dengan siapa yang lebih dapat memberikan atau dapat dilihat dari daya guna dari suatu urusan dilaksanakan. Sehingga dilihat dari daya gunanya efisiensi itu. Sehingga untuk menentukan penyelenggara urusan pemerintahan. Yang ketiga adalah prinsip eksternalitas. Prinsip eksternalitas adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Kalau prinsip eksternalitas itu dilihat dari pelaksananya atau penyelenggaranya siapa. Indikatornya apa? Dilihat dari seberapa besar urusan pemerintahan yang akan dilaksanakan itu berdampak atau dampak yang akan ditimbulkan. Nah, eksternalitas itu pelaksananya. Nah, prinsip yang keempat adalah prinsip kepentingan strategis nasional. Nah, dalam hal ini adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional, dan pertimbangan lain yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, kalau sudah mencakup kepentingan strategis nasional, tentu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Nah, jadi 4 prinsip ini dipegang atau menjadi indikator penentu terkait dengan pembagian urusan konkuren. Nah, lebih lanjutnya pada ayat selanjutnya diberikan kisi-kisi atau diberikan pengaturan bagaimana kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Silakan teman-teman lihat dan perhatikan. Secara garis besar, urusan pemerintahan konkuren ketika suatu urusan pemerintahan itu lokasi pelaksanaannya lintas provinsi ataupun penggunaannya lintas provinsi, ataupun dampak negatifnya lintas provinsi, itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Nah, selain itu, ketika urusan pemerintahan konkuren yang penggunaannya sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat, jadi daya gunanya dapat lebih tepat atau lebih baik dikelola oleh pemerintah pusat, maka itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kalau misalnya selain kriteria yang tadi disebutkan, juga urusan pemerintahan konkuren yang peranan strategis bagi kepentingan nasional. Mungkin yang tadi sudah saya sebutkan. Oke, selanjutnya kriteria yang menjadi urusan atau kewenangan provinsi, yaitu kalau lokasi pelaksanaan urusan pemerintahan itu lintas kabupaten ataupun penggunaannya lintas kabupaten, kabupaten kota itu, dan juga manfaat dan dampak negatifnya lintas kabupaten kota, nah itu menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi. Selain itu, jika dinilai bahwa kegunaan sumber dayanya lebih efektif apabila dilakukan oleh daerah provinsi, nah itu juga menjadi kewenangan daerah provinsi. Bagaimana dengan kabupaten kota? Dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, kriterianya ketika lokasinya berada di dalam kabupaten kota, penggunaan dalam hal urusan pemerintahan juga digunakan di daerah kabupaten kota, di dalam daerah kabupaten kota. Terus kemudian apabila dampak atau manfaatnya, dampak negatif dan manfaatnya hanya berada di lingkup kabupaten kota. Kemudian dan apabila penilaian sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan di kabupaten kota, itu menjadi kewenangan kabupaten kota. Nah, inilah indikator-indikator untuk menentukan atau kriteria untuk menentukan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan apakah pemerintah pusat ataukah pemerintah daerah. Namun, di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 sudah ditentukan secara tegas ada beberapa pengecualian. Seperti misalnya urusan pemerintahan konkuren terkait dengan bidang kehutanan, kelautan, energi, sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan provinsi, kecuali terkait dengan Taman Hutan Raya Kabupaten Kota yang merupakan kewenangan kabupaten kota. Nah, selain itu ditentukan pula ada pengecualian yang terkait dengan ESDM, khususnya terkait dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat, sedangkan yang berkaitan dengan pemanfaatan panas bumi dalam daerah kabupaten kota diberikan kewenangan kepada kabupaten kota. Kita lanjut pada urusan pemerintahan umum. Tadi di depan sudah ditegaskan bahwa urusan pemerintahan umum ini merupakan kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Ya, apa saja? Nah, inilah dari huruf A sampai huruf J adalah kewenangan-kewenangan atau urusan-urusan pemerintahan umum. Terkait pembinaan, penanganan konflik, koordinasi pelaksanaan antar instansi dan pemerintah, kemudian pengembangan demokrasi berasaskan Pancasila, dan juga pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. Artinya dipegang oleh kewenangan presiden. Nah, urusan pemerintahan umum ini dilaksanakan oleh siapa? Yaitu kepala daerah di wilayah kerja masing-masing.
Sehingga kedudukan pelaksanaan urusan pemerintahan umum ini, ya, kepala daerah itu sebagai perpanjang tanganan pemerintah pusat. Kemudian bagaimana pelaksanaannya dapat dibantu oleh instansi vertikal. Ya, seperti contohnya yang terjadi saat ini. Ya, penanganan virus COVID-19 ya, COVID-19 itu kalau teman-teman bisa mengidentifikasi ketika penanganan COVID-19 itu sebenarnya kewenangan siapa. Oke. Nah, kemudian pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan umum secara vertikal, gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Ya, kemudian bupati wali kota bertanggung jawab kepada menteri melalui gubernur. Sehingga kalau kita bisa lihat, kita bisa identifikasi pertanggungjawabannya itu secara struktur vertikal ke atas. Oke? Nah, dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelaksanaannya berdasarkan anggaran dari APBN. Karena kalau tadi kita lihat urusan-urusan apa saja bentuknya ya, atau macam-macamnya ada terkait sosialisasi dan sebagainya. Nah, bagaimana dalam hal pelaksanaannya? Dengan kondisi Indonesia yang cukup luas, dengan masyarakat yang cukup banyak dan besar, ya, sehingga perlu ada keterlibatan struktur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Itu sehingga bupati wali kota ketika memperoleh kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum ini dapat pula melimpahkan kepada camat atau juga dapat dibantu oleh desa. Nah, dalam hal ini melaksanakan atau desa itu melaksanakan terkait dengan tugas pembantuan. Oke. Nah, sehingga dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum ini, kalau teman-teman perhatikan, ya, kita bisa mengidentifikasi mana urusan pemerintahan yang digunakan atau yang dilaksanakan berdasarkan asas-asas otonomi daerah. Oke. Ya, nanti bisa dilihat kembali. Nah, ini dia asas otonomi daerah, teman-teman nanti bisa identifikasi ya, mana urusan pemerintahan yang didasarkan atau dilandaskan pelaksanaannya berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, atau tugas pembantuan. Oke. Sekian materi kita pada pertemuan hari ini, semoga dapat memberikan penjelasan. Dan jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Kemudian nanti di akhir perkuliahan jangan lupa jawab kuisnya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.